Awalnya makanan yang diberikan label halal justru yang haram saja, khusus untuk makanan atau minuman yang mengandung unsur babi. Baru tahu kan? Nah, bagaimana sejarah awal label halal itu dimulai? Pengurusan label halal sudah dimulai sejak tahun 1976. Menteri Kesehatan saat itu, almarhum Profesor Dr. G. Asiwabesi, seorang Kristen, tanda tangan SK Menteri Kesehatan nomor 280 sekian yang mengatur tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Awalnya mengharuskan semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi ditempel label bertuliskan mengandung babi dan diberikan gambar babi utuh warna merah di atas kertas warna putih. Menteri Kesehatan saat itu kerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMMI yang membagikan gratis kepada perusahaan yang membutuhkan. Alasan memberikan logo babi dengan asumsi bahwa 99% makanan dan minuman di Indonesia saat itu semuanya halal. Dan juga supaya lebih praktis, jika hanya mengamankan satu produk yang tidak halal dulu, siapapun boleh mengambilnya dengan gratis label tersebut. Tetapi bagi yang ketahuan tidak halal, namun tidak terdapat logo babi, bisa dituntut di pengadilan. Saat itu belum ada undang-undang, hanya ada SK Menteri saja. Kurang lebih 10 tahun kemudian baru resmi diatur melalui SK Menteri Kesehatan nomor 427 sekian dan SK Menteri Agama nomor 68 sekian pada tahun yang sama, yaitu 1985. Sejak saat itu produsen boleh membuat label halal sendiri, tetapi sebelumnya harus melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan kepada Departemen Kesehatan duluan. Pengawasannya dari tim penilaian, pendaftaran dan makanan Dirjen POM, Depkes yang tergabung di dalamnya juga ada unsur Departemen Agama ya. Karena pada tahun 1988 ada kasus lemak babi yang meresahkan masyarakat Indonesia, maka LPPOM MUI didirikan pada 6 Januari tahun 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan menerbitkan sertifikasi halal. Nah, selama MUI melakukan labelisasi halal, pembayaran dananya tidak bisa diaudit sebab bukan lembaga pemerintah. Jadi harus melalui akuntan publik. Tetapi karena sama-sama swasta, maka sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dikhawatirkan bisa dipesan ya, maksudnya hasil auditnya bisa dipesan. Sedangkan MUI sendiri pun juga tidak ada inisiatif untuk melakukan audit keuangan. Akhirnya lahirlah ide supaya dana pengurusan sertifikasi halal harus masuk ke kas negara, bukan pajak. Pada tahun 2014 lahir undang-undang yang mengatur kewenangan labelisasi halal berada di tangan pemerintah, ditandatangani oleh SBY saat itu ya. Tetapi fatwa halal tetap kerjasama dengan MUI. Tetapi resminya berlaku setelah terbit peraturan pemerintah pada 17 Oktober 2019 sehingga diambil alih oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH Kementerian Agama. Tetapi fatwa halal masih tetap berada di tangan MUI. Tetapi belum ada pelaksanaannya. Pelaksanaannya baru terjadi saat Gus Yakut menjadi Menteri Agama saat ini. Dia mengambil alih penerbitan sertifikat halal dan merubah logo halal sekaligus. Sehingga logo halal yang selama ini berasal dari MUI harus mengikuti logo yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi fatwa halal tetap berada di tangan MUI. Jadi sejak Undang-Undang BPJPH terbit pada tahun 2014, belum pernah dilaksanakan sampai pada saat ini baru dilaksanakan sejak Gus Yakut menjadi Menteri Agama. Tetapi untuk sementara logo halal dari MUI masih boleh dipergunakan selama 5 tahun kemudian. Setelah itu sudah tidak boleh lagi digunakan.
Yang digunakan cuma yang berasal dari pemerintah saja. Satu lagi terobosan yang dilakukan oleh Gus Yakut yaitu pengaturan suara TOA yang sudah ada sejak tahun 1978 tetapi tidak ada yang melakukannya. Baru kali ini Indonesia merasa seperti memiliki menteri untuk semua agama. Memang ada keberatan dari berbagai pihak yang terjadi karena sudah terbiasa saja sekalipun salah. Jadi wajar jika awalnya ada keberatan, tetapi secara perlahan mereka pasti akan menerimanya. Hanya sedikit saja yang keberatan kok. Sedangkan semua anak bangsa yang cinta NKRI dan ingin mempertahankan Pancasila menyambutnya dengan penuh semangat dan sukacita luar biasa. Karena baru kali ini ada Menteri Agama untuk semua agama, bukan hanya untuk Islam saja. Menurut saya bijaknya suatu saat penyelenggaraan penetapan fatwa halal jangan dimonopoli oleh satu ormas atau LSM seperti MUI saja, tetapi berikan juga kepada lainnya supaya tidak ada monopoli dan terjadi pemerataan. Jika pemberi fatwanya ada beberapa lembaga, maka akan ada pembanding sehingga menjadi kompetitif dan menjadi lebih sehat. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.